orang lemes Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kasih senyum dulu kanan kiri. Kasih senyum, katakan halo, shalom, selamat sore, apa kabar. Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, Bapak Ibu tidak pulang dengan tangan yang kosong. Bapak Ibu tidak pulang dengan tangan yang hampa. Suatu saat sore-sore saya diajak minum teh dengan seseorang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya diajak minum teh, pertamanya saya nolak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena saya berpikir sudah terlalu sore begitu ya. Tapi saya ingat kalau orang ngajak minum teh ya, itu berarti dia menghormati kita. Bukan tradisi ya Bapak Ibu. Apalagi yang ngajak minum teh itu umurnya 60 tahun ke atas gitu ya. Orang yang sudah sangat, mungkin orang bilang banyak pengalaman. Kalau dia ngajak minum teh tentunya dia nggak hanya sekedar asal ngajak gitu ya. Dia bilang ayo kita minum teh begitu. Pertama saya tolak, kemudian di dalam hati kamu nggak boleh nolak kalau orang ngajak minum teh. Itu artinya kamu dihargai, itu kamu dihormati, meskipun kamu masih kecil gitu ya. Oke, akhirnya saya susul Bapak Ibu, kita duduk minum teh. Dia bawa tehnya, dia bilang, ayo sini duduk minum teh. Belum apa-apa dia sudah cerita begini, kamu tahu nggak, teh ini 1 kilonya harganya 20 juta gitu ya. Waduh, dalam hati saya berpikir gini, berarti nggak salah gitu Bapak Ibu ya. Menurut apa kata hati ya, saya percaya itu Tuhan yang bicara gitu kan ya. Nggak salah gitu ya kalau nurut apa yang Tuhan ngomong gitu. Kamu tahu nggak teh ini 1 kilo 20 juta. Ya nggak mungkin juga dia beli 1 kilo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Karena minum teh itu juga sedikit. Namun di dalam setiap pembicaraan, apa yang dia sampaikan di dalam kehidupan saya. Dia bilang gini, kamu tahu nggak, saya kalau datang ke gereja itu nggak dapat apa-apa. Saya datang, saya pulang, ya sudah begitu saja. Mau pendetanya khotbah apa, saya nggak dapat apa-apa. Lah terus ngapain datang? Saya sekedar menghormati. Saya sekedar hanya datang. Ya sama seperti orang tua gitu. Ketika ngajak makan, ketika kita duduk nemeni gitu ya. Tentunya pasti orang tua itu ada nilai plus lah. Dia mau duduk ngoncohi makan. Sama juga. Saya punya pemandangan, saya punya prinsip ketika ke gereja, saya menghormati Tuhan. Tapi jujur, ketika saya ke gereja, saya nggak dapat apa-apa. Saya datang, saya pulang, sama aja gitu. Nah, saya mau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita rindu jemaat Surya Kebenaran ketika datang ke gereja. Pulang, itu dapat sesuatu. Ada amin? Nggak ada nanti bunyinya ketika datang ke gereja, saya datang ke gereja karena kalau saya nggak datang, nanti kalau saya nggak datang pagi sore-sore saya ditanyain, selamat sore, kemana tadi pagi, sibuk ya, begini. Itu sudah nggak berlaku Bapak Ibu. Tapi sore hari ini kita mau Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita datang gereja, kita punya kerinduan, kita datang kita dapat sesuatu, kita pulang kita dapat sesuatu. Gak kosong Bapak Ibu, ada amin? Jangan sampai nanti ketika datang gereja pulang podohai. Mending di luar menghabiskan waktu. Nah karena itu pada sore hari ini yuk kita mau belajar, arahkan pandangan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya ingat 18 Mei saya sampaikan firman Tuhan ini. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 kita baca ayat yang pertama dan yang kedua. Saya tidak mengulang firman Tuhan ini, tetapi ada sambungan yang saya mau sampaikan, apa yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan umat yang ada di tempat ini. Bulan lalu tanggal 18 Mei saya menyampaikan tentang Kornelius, di mana dikatakan ayat yang pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Perhatikan ayat yang kedua, dikatakan di situ apa? 1, 2, 3. Ia serta seisi rumahnya apa? Takut akan Allah. Dan gak hanya itu saja, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Sampai di sini terlebih dahulu. Kita lompat. Sebelum kita lompat, saya mau tanya, hidupnya Kornelius ini baik enggak Bapak Ibu yang dikasih itu? Baik. Coba tanya kanan kirinya, udah senantiasa berdoa belum?
Saya tadi pagi ngomong-ngomong sama seorang anak muda gitu ya. Saya tanya, kamu keliling gereja mana aja? Saya keliling gereja sini. Saya tanya, kamu pertumbuhannya apa? Ya saya sekarang bisa berdoa. Loh, tak tanya, kamu ikut Tuhan sudah berapa tahun? Sekarang umurmu berapa? Puluhan. Berarti kamu ikut Tuhan itu sudah 20 tahun. Iya. Terus apa pertumbuhanmu? Oh, saya sekarang sudah bisa berdoa. Lah terus 20 tahun kemana aja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betul? Masa selama 20 tahun cuma bisa berdoa? Kalah sama yang tadi Jason di sini. Tadi Jason sempat hafal firman ya. Nah, kalah sama Jason yang baru 2 minggu datang gereja. Minggu lalu datang gak bisa hafal firman. Hari ini datang bisa hafal firman. Saya percaya pasti orang tuanya yang ngajarin. Kalau orang tuanya gak ngajarin mungkin dia yang sendiri belajar. Lah ini 20 tahun cuma bisanya berdoa, kemana aja? Ada di sini yang 20 tahun gak bisa doa makan? Atau ada di sini yang 20 tahun ketika disuruh doa malu-malu? Gak ada. Di sini semuanya jempol. Kasih tahu kanan kira, jemaat surya kebenaran jempol. Apalagi dikatakan di sini suka memberi banyak sedekah. Oh, jemaat surya kebenaran apalagi 4 tahun berturut-turut. Sedekahnya berupa apa? Duit. Sedekahnya berupa apa? Keringat. Sedekahnya berupa apa? Tenaga. Oh, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sama seperti Cornelius. Apakah cukup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apakah cukup? Kita lihat. Kita lompat di ayat yang ke-43. Nah, kita lompat lanjutannya ya. Pada waktu itu Cornelius disuruh waktu itu berjumpa dengan Petrus dan lain-lain. Ketika Petrus menyampaikan firman, Petrus menginjil, Petrus kemudian mengajarkan sesuatu, apa yang terjadi? Kemudian ayat yang ke-43 dikatakan apa? Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, apa? Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa ini juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kembali lagi ke Cornelius tadi. Dia orang baik, dia suka kasih sedekah, dia senantiasa berdoa. Tapi ternyata itu enggak cukup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagi orang dunia hari-hari ini, mungkin berkata sudahlah enggak usah kejar yang terlalu rohani. Pokoknya kejar bisa makan, kejar bisa bayar cicilan, kejar bisa punya rumah, kejar bisa nyekolahkan anak. Betul, enggak ada salah Bapak Ibu. Jadi yang dikejar hanyalah apa Bapak Ibu? Uang. Betul Bapak Ibu? Uang itu hanya media Bapak Ibu. Itu hanya titipan Tuhan. Kalau kita hidup benar, kita hidup dengan tuntunan Tuhan, percaya, bukan saya ngajarkan kemakmuran, berkat itu yang akan datang kepada kita. Tapi hari-hari ini orang ngejarnya bukan kejar yang kekekalan, tapi yang dia kejar dunia. Enggak salah, kita butuh makan Bapak Ibu. Saya menikah 12 hari lagi. Bapak Ibu tanya, Andre sudah siap semua? Ada taci-taci di sini, cici-cici tanya, Andre sudah siap semua ya? Jawaban saya apa? Senyum Bapak Ibu. Karena saya yang tahu keadaan saya. Ada jemaat yang ngomong sama saya, dia kejar saya terus. Kurang apa kok? Tiap WA mesti tanya, kurang apa? Oh saya pikir mungkin ini Tuhan mau jamah hatinya. Saya bilang, kurang gedung saya bilang. Oh iya, bantu dalam doa ya. Terus ngejar terus, kurang apa? Apa yang dikejar? Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar bahwa jadi orang baik saja nggak cukup. Bahwa jadi orang suka bersedekah saja nggak cukup. Itu hanya habis di dunia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau mengajarkan sesuatu.
Ketika dia naik ke surga, dia menyediakan tempat buat kita. Dia turunkan, dia taruh rohnya sendiri, pribadinya sendiri di dalam hati kita. Namanya apa? Roh Kudus. Ini yang kita perlu kejar pada sore hari ini. Tuhan mau mengajarkan kita pada sore hari ini ngejar kekekalan. Bukan hanya ngejar yang di dunia. Di dunia perlu, di dunia butuh. Tapi hari ini Tuhan mau, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, jiwamu, akal budimu. Dahulukan Tuhan, artinya apa? Kejar kekekalan. Makanya ketika pada waktu itu Cornelius sedang diinjili bersama orang-orang yang lain. Apa yang terjadi? Tuhan bukan kasih yang lain-lain. Tuhan titipkan apa? Roh Kudusnya. Dengan Roh Kudus ini, dia akan menuntun kita membawa kemana Bapak Ibu? Kekekalan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ayat yang ke-45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab itu mereka mendengar orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu baca pasal yang ke-11, ada orang yang mempermasalahkan. Orang ini belum dibaptis, kok bisa dapat karunia Roh Kudus? Orang ini belum dibaptis air, kok sudah dipenuhi Roh Kudus? Karena pada umumnya orang itu biasanya dibaptis air dulu, baru dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, tapi pada waktu itu kalau Bapak Ibu baca pasal yang ke-11, ada orang-orang yang mempermasalahkan. Ada orang yang mungkin tradisinya seperti itu, nggak boleh seperti itu, nggak baik seperti itu. Hari-hari ini juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kadang lebih percaya kepada tradisi daripada percaya kepada Tuhan. Kita lebih kejar dengan tradisi-tradisi daripada kejar dengan apa? Dengan Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan kejar dunia, kita jangan kejar tradisi, kita kejar kekekalan. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi. Kejar kekekalan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita kejar. Nah, tapi orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini mempermasalahkan. Tradisinya bukan begini, nggak boleh kayak begitu. Katane wongku pada umumnya nggak begitu. Saya mau menikah, Bapak Ibu dikasih menikah lagi. Ya memang orang kalau mau menikah itu banyak hal yang terjadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dikirimi orang. Kalau orang mau menikah itu mambune wangi katanya. Betul ya Bapak Ibu? Mambune wangi. Jadi kalau mau menikah itu gak boleh pergi jauh-jauh. Dengan alasan apalah begitu. Kalau mau menikah itu gak boleh begini. Kalau mau menikah ini gak boleh begitu. Karena tradisinya begitu, bukono begini. Salah Bapak Ibu. Kita lihat kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu memang yang Tuhan ajarkan, misalnya, kenapa nggak boleh pergi jauh-jauh? Ya hati-hati di jalan, bukan berarti nggak boleh pergi jauh-jauh. It's gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan hari-hari ini Bapak Ibu, kita membuat Tuhan itu cemburu. Dengan kita lebih percaya dengan apa? Tradisi. Pernikahan saya ngomong memang, saya kepingin memuliakan Tuhan, bukan dengan yang lain. Biar pernikahan saya mau dari pemberkatan, mau sampai resepsi, biar itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan di situ. Dan makanya saya bilang sejak awal, pernikahan bukan hanya urusan pesta, tapi nanti setelah menikah, ya apa? Tinggal bareng, seumur hidup sampai kakek nenek, bisa nggak tetap setia? Bisa nggak tetap akur? Bisa nggak tetap satu sama lain saling mengasihi? Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Makanya pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kepingin supaya apa? Hidup kita makin hari makin diperbaharui. Si Cornelius ini udah baik. Cornelius ini udah luar biasa. Jemaat Surya Kebenarannya udah baik, udah luar biasa. Cuma sore hari ini pesan Tuhan. Tuhan mau mengupgrade, Tuhan mau lebih lagi supaya jemaat Surya Kebenaran lebih baik. Apapun caranya Tuhan akan lakukan. Entah lebih baik dalam sikapnya, lebih baik dalam karakternya, lebih baik dalam pekerjaannya, lebih baik dalam rumah tangganya, pokoknya lebih baik. Tapi yang penting kejar kekekalan dulu. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aturannya ahli Taurat itu biasanya orang dibaptis dulu, baru nanti biasanya kepenuhan dengan Roh Kudus. Tapi Tuhan gak memperdulikan itu. Tuhan rela seakan-akan dia nabrak apa yang menjadi kebiasaan. Supaya apa? Supaya orang-orang itu berubah menjadi lebih baik. Seakan-akan Tuhan itu apa? Nabrak Bapak Ibu. Meskipun belum dibaptis air, enggak apa-apa. Saya tahu engkau perlu Roh Kudus. Maka biarpun engkau belum dibaptis, tak penuhi dulu dengan Roh Kudus. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Meskipun kelihatannya enggak mungkin, tapi kalau sudah Tuhan bekerja, dia bisa buat banyak cara untuk membuka jalan buat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini jangan takut, hari ini jangan gelisah. Kemarin saat ibadah kaum muda, tiba-tiba ada WA masuk dari seseorang. Dan itu gambarnya sudah foto Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gambar image. Nah, saya sudah tahu. Dan kemudian setelah selesai kaum muda, saya buka. Ketika saya lihat, bukti transfer. Dan saya tahu bukti transfer ini bukan untuk macam-macam, tapi memang untuk ada orang yang menitipkan untuk pernikahan kami. Saya terbuka, saya ngomong dengan pasangan saya. Datang sini lihat, ini ada orang transfer, ini mau diapakan. Orang yang tidak pernah kita pikir, orang yang tidak pernah kita duga, orang yang tidak pernah kita bayangkan. Orang tuh biasanya kalau bawa angpau itu kan pas hari H tuh Bapak Ibu. Iki gak dateng ngirim angpau Bapak Ibu. Saya gak ngomong gini supaya Bapak Ibu ngirim angpau. Enggak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orangnya gak dateng jauh-jauh hari titip buat menempuh hidup baru. Apa yang kita gak pernah pikir, kita gak pernah duga, kita gak pernah bayangkan. Itu Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan bisa buat hal yang di luar kewajaran. Hal yang seakan-akan belum waktunya. Tuhan bisa bikin. Orang biasa kasih angpau kapan Bapak Ibu? Hari H. Ini 2 minggu sebelumnya udah ngirim Bapak Ibu. Saya ngomong kan, ini loh, mau diapakan? Ya karena saya harus terbuka, ini kan untuk pernikahan. Mau diapakan? Oh iya kok, titip buat yang bayar ini dulu. Bayar apa? Bayar cincin. Loh, saya nggak malu cerita gini Bapak Ibu. Tapi apa? Biarlah semuanya untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Nggak malu saya ngomong kayak gini Bapak Ibu. Tapi apa? Karena Tuhan yang buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini apa yang kita mau kejar? Hari ini kita mau belajar. Tuhan tahu. Cornelius pada waktu itu yang dia butuhkan bukan yang lain. Yang dia butuhkan Roh Kudus. Untuk apa? Menuntun kehidupannya. Karena orang tanpa Roh Kudus baik is baik. Di gereja ini kan Bapak Ibu kan kenalnya yang baik siapa? Ibu Gembala dan Andre gitu kan. Ya karena apa? Senyum terus, gak pernah marah. Kalau Bapak Gembala kereng ya kan. Kalau misalnya itu ganas gitu kan ya. Sukanya marah-marah gitu kan. Kan marahnya untuk kebaikan. Tapi kalau Ibu Gembala, kalau Andre sukanya apa? Senyum. Bapak Ibu tahu saya sama Ibu Gembala baik apa enggak? Kan cuma tampaknya tok baik. Ya kalau Ibu Gembala baik lah. Kalau saya gak jangan itu. Kalau saya nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Kalau Andre ini mungkin, kalau Ibu Gembala jangan diotek. Memang baik Bapak Ibu. Oh ya kan? Bapak Gembala nyenggol. Masa gitu. Baik Bapak Ibu. Kalau enggak mana bisa didik anak 2 kayak gini.
Kan taunya begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mamanya Ibu Gembala itu juga begitu. Papanya Ibu Gembala, engkong saya itu juga terkenal begitu. Orang yang paling suka senyum. Pokoknya kalau ketemu dengan engkong saya, hihihi. Ini saya habis khotbah dimarahin Bapak. Engkongmu dulu gak kayak gitu. Hihihi. Pokoknya ketemu orang senyum. Kalau ketemu engkong saya dari Bapak Gembala, ganas juga Bapak Ibu. Nah, tapi baik saja nggak cukup. Baik itu nggak bisa menuntun kepada kekekalan. Jangan Bapak Ibu lihat orang itu suka nyumbang, ya suka dermawan, ya begini. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus dalam kehidupannya, hanya selesai di sini. Dia tuainya hanya sampai di bumi Bapak Ibu. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, dia nuai sampai di sana. Dia mati buka mata, di sana ada jaminan kekal. Itu yang Tuhan mau kasih pada sore hari ini Bapak Ibu. Makanya dia seakan-akan nobrok itu aturan. Biar orang mau bilang apa, tradisinya enggak bagaimana. Pokoknya kalau untuk anak kesayanganku, aku mau dia makin hari makin baik. Apapun aku kasih. Apa itu yang dikasih? Roh Kudusnya. Dan sore hari ini bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah Roh Kudus itu masih ada dalam kehidupan kita? Apakah, oke, saya percaya mungkin kita bisa berbahasa roh. Kalau bahasa roh jago. Tapi ternyata hidupnya penuh dengan kebencian. Hidupnya penuh dengan tipu muslihat. Saya percaya orang yang bisa berbahasa roh itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya saya percaya. Tapi ternyata punya dendam yang tidak bisa habis-habis. Sore hari ini kita mau koreksi kehidupan kita. Kita mau melangkah maju, sisa setengah tahun lagi. Saya percaya ketika hidup kita mau diubahkan, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Lihat ya, nanti kita mau belajar. Tuhan buka satu persatu jalan kita. Satu persatu jalan kita yang buntu Tuhan bukakan. Ada amin Bapak Ibu dikasih Tuhan? Yuk kita periksa. Ada enggak Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kalau hari ini mungkin Roh Kudus itu sudah jauh dalam kehidupan kita. Undang dia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan, saya mau Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami. Menuntun setiap langkah. Kadang seringkali kita berdoa, Tuhan mana Roh Kudusnya? Lihat ketika orang-orang ini duduk berdoa dengan hati yang lapar, dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu. Itu Roh Kudus ada, dia menjamah. Kenapa kita butuh dia? Kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-17, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, tapi saya baca dulu ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Satu dulu kita catat. Kenapa kita butuh dengan Roh Kudus? Kenapa kita perlu mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Benarnya dunia gak sama dengan benarnya Tuhan. Cornelius yang begitu baik saja, tanpa Roh Kudus tidak ada kekekalan. Makanya Tuhan tahu dia butuh Roh Kudus, Tuhan kasih Roh Kudus apapun caranya. Karena apa? Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang gampang salah jalan. Banyak orang gampang salah Bapak Ibu. Kalau enggak ada Tuhan di dalam kehidupannya, kalau enggak ada Tuhan yang menuntun dia, bahaya. Mulai dari kecil kita butuh yang namanya Roh Kudus. Saya 3 hari lalu ke Pasar Atom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya kemudian lagi tunggu di depan parkiran situ. Tiba-tiba ada seorang bapak, ibu dan seorang anak kecil perempuan seumur Jason begitu. Bapaknya pakai celana pendek jalan sama mamanya, pas kebetulan lewat di depan saya. Anaknya teriak begini, "Papa, pokoknya saya tidak mau tahu. Saya tolong harus dibelikan HP iPhone 16 Pro Max." Anak kecil tuh.
Saya berharap anak-anak yang ada di tempat ini gak seperti itu. Kalau tidak belikan, pokoknya saya nangis. Dengan santainya Bapak Ibu. Anak perempuan, seumuran Jason. Pokoknya HP iPhone 16 Pro Max. Saya ukur, Pro Max itu harga berapa Bapak Ibu? Berapa Pro Max harganya? Ada yang tahu ya? Gak ngikuti ya. Saya juga gak ngikuti. Ya mungkin 25 jutaan. Kalau kita nggak tuntun anak itu dari kecil Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau jadi apa besar? Seperti saya dulu, kalau minta sesuatu nggak diturutin, kepala saya bantingin ke pintu. Kalau permintaan saya nggak diikuti, saya nangis seharian, nggak mau stop. Makanya sejak kecil kita perlu Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam kebenaran. Dikatakan di situ dunia nggak dapat terima dia sebab dunia nggak melihat dan tidak mengenal dia. Kalau kita ngomong kayak gini dunia ketawa. Kita nggak perlu Roh Kudus. Yang kita perlu apa? Pendidikan anak yang bagus. Yang perlu kita apa? Anak dicukupi yang bagus, uang yang banyak supaya bisa mencukupkan segalanya. Tidak menjadi sebuah jaminan Bapak Ibu. Mungkin bagi orang dunia kebanyakan seperti itu benar. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan bukan mau mendandani jasmaninya dulu Bapak Ibu. Tuhan mau mendandani rohaninya dulu. Tuhan mau mendandani kekekalannya dulu. Ketika itu sudah didandani Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika berkat itu mengalir kita nggak kaget. Ketika berkat itu mengalir kita nggak bingung. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yaitu roh kebenaran yang apa? Yang mau menuntun kita. Dikatakan lagi ayat yang ke-26 Yohanes pasal yang ke-14. Tetapi penghibur atau penolong helper. Yaitu roh yang kudus yang akan diutus oleh Bapa. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia nuntun kita di dalam kebenaran, dia juga berusaha untuk apa Bapak Ibu? Mengajarkan kita. Dia berusaha untuk apa? Menginsafkan kita. Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kok orang tidak bisa mengalami kekekalan? Orang tidak bisa mengalami janji Tuhan karena masih ada sakit. Karena masih ada dosa. Nah itu tugasnya Roh Kudus untuk mengingat-ingatkan. Jangan dipikir Cornelius, gak usah Cornelius. Jangan dipikir Andre yang katanya orang baik, yang katanya orang murah senyum. Kalau gak ada Roh Kudus kita bisa takabur. Tapi kalau ada Roh Kudus kadang seringkali saya diingatkan. Kamu loh kadang kalau ngomong masih kurang ajar. Kamu loh kadang kalau ngomong masih kurang baik. Kamu loh kadang kalau begini, gak begini. Kamu loh kadang kurangnya begini. Kita butuh itu Roh Kudus untuk apa? Sadarkan kita. Perlu. Minggu lalu saya tanya kepada suster yang jaga Kak Uce. Suster, gimana keadaannya Kak Uce? Sudah dikasih obat apa saja? Ya saya cuma infus saja Pak. Soalnya dia bilang gak sakit apa-apa ya. Itu kakinya bekas jatuh dia juga cuma bilang gini. Oh itu sudah berapa tahun yang lalu. Sudah luka lama. Lah suster gak tahu perutnya menggelembung itu kenapa? Enggak. Dia gak ngomong apa-apa kok. Lah suster gak diceritain kalau dia pijet perut kemudian kandungannya diangkat sehingga gak bisa jalan. Enggak cerita apa-apa kok. Sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita nggak mau mengakui dosa kita nggak mau disadarkan, kita nggak mau diinsafkan. Bagaimana Tuhan mau mengobati kita? Bagaimana Tuhan mau buka jalan kita? Bagaimana Tuhan mau tuntun kita? Selain tadi Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam jalan yang benar, Dia menginsafkan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Kalau kita kepingin maju Bapak Ibu, hari ini jangan lebih dengar apa kata orang. Jangan dengar apa kata orang-orang yang sakit hati.
Jangan dengar kata orang-orang yang kepahitan. Jangan dengar kata-kata orang yang jauh daripada Tuhan. Belajar pada sore hari ini. Dengar apa yang Roh Kudus mau sampaikan dalam kehidupan kita. Makanya Yesaya 54 ayat yang pertama, tiap pagi bangun, Tuhan taruh perkataanmu di dalam telingaku. Tuntun langkahmu di dalam telingaku. Langkah kita nggak akan salah Bapak Ibu. Boleh badai persoalan silih berganti, tapi selalu ada jalan buat kehidupan kita. Dalam seminggu ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sambil cerita kesaksian aja ya Bapak Ibu. Karena memang 12 hari lagi pernikahan saya. Dalam seminggu ini Tuhan buat ada saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada berkat ini untuk melunasi yang ini. Ada berkat ini untuk melunasi yang ini. Bukan yang besar-besar, mungkin yang kecil-kecil. Tapi dengan yang kecil itu Bapak Ibu, Roh Kudus ingatkan, bersyukur. Belum tentu orang lain dapat kesempatan seperti kami. Bersyukur. Lihat dari bersyukur itu Bapak Ibu. Hari ini lepas hari ini bersyukur. Besok ketemu lagi bersyukur. Lihat dari bersyukur itu Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit lagi yang lain yang kita tidak tahu. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajar dengar apa yang Roh Kudus ajarkan. Nah karena itu pada hari ini, sore hari ini Bapak Ibu, ayo sumber hati kita ini bagaimana sore hari ini. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat yang ke-27 dikatakan di situ apa? Yohanes 6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Kita belajar, kita minta tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kekekalan. Semua mau kekal kan Bapak Ibu? Ayo periksa sore hari ini hati kita. Tadi Roh Kudus dia mengajarkan kita kepada kebenaran. Dia menginsafkan kita atas setiap kesalahan kita. Dan dia menuntun kita kepada kekekalan. Nah pertanyaannya sore hari ini, mau gak hidup kita itu diisi sama Tuhan? Atau hidup kita lebih diisi dengan dunia? Orang yang duduk dengan saya pada waktu itu Bapak Ibu sore hari, dia bilang begini dan saya sekarang kalau pergi gereja gak dapat apa-apa. Akhirnya saya hanya nonton ini, filosofi. Oh bagus semua ini filosofinya. Jadi saya ini dari pagi sampai malam dengernya filosofi. Memang keren Bapak Ibu filosofi Mandarin. Apa yang dikatakan? Oh Mandarin ini adalah sejarah yang paling tua. Dan apa yang dikatakan semua itu ternyata ada semua di firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan ini lebih tua. Kenapa kita punya firman Tuhan kita gak pakai? Kenapa kita punya firman Tuhan kita gak pernah baca, kita gak pernah renungkan? Sore hari ini ubah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Miliki hati yang lapar dan haus akan tuntunan Roh Kudus. Nanti lihat hidup kita diubahkan. Kita mau coba belajar sebuah kisah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, kita mau lihat seorang tokoh. Bagaimana hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana hidupnya ada dalam tuntunan Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-9, kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. 2 Samuel pasal yang pertama, 2 Samuel 19 ayat yang pertama. Ini cerita tentang Raja Daud. Ya, Daud dan Mefiboset, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasihnya. Firman Tuhan tolong. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Nah kita mau belajar cerita tentang Daud dan Mefiboset.
Bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berbeda dengan orang yang di dunia sana. Baik saja nggak cukup Bapak Ibu. Baik saja nggak cukup. Kadang ada orang yang baik ketika diselentik sedikit. Ketika diganggu sedikit, marahnya luar biasa. Kebenciannya seumur hidup. Nah, Raja Daud ini dikatakan pada waktu dia baru saja memerintah. Baru saja pegang tahta. Baru saja terima berkat. Jadi raja nih, Raja Daud. Banyak orang kan ketika jadi raja, banyak orang ketika mungkin habis terima berkat, ya kan? Banyak orang ketika mungkin dia baru diangkat jadi posisi nomor 1, gayanya udah beda Bapak Ibu. Keinginannya sudah beda, kerinduannya sudah beda. Tapi kita lihat Raja Daud, ketika dia baru saja ditabiskan jadi Raja Israel, apa yang dia kerjakan? Ayat yang pertama, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Saul ini siapanya Daud Bapak Ibu? Mertua kan? Tetapi mertua sing boncekno Bapak Ibu. Mertua sing boncekno. Kenapa? Kalau mungkin hari-hari ini kan mertua boncekno kan paling apa cerewet tuh. Lek pakai wajan, habis mari pakai wajan dicuci. Ya, lek masak iku delok pikir baik-baik uya iku larang. Ojo dientekno ae uya. Darah tinggi. Ya toh? Wis ana manganan nang meja gak bersyukur. Ya kan? Ngomel ae. Nek mertua zaman sekarang kan begitu Bapak Ibu, ngomel lah ya kan. Iku cucian gak beres-beres. Gak tahu ngepel, gak tahu nyapu. Tahu nih? Turu ae. Tapi zamannya Daud dulu beda Bapak Ibu. Menantu-menantu gak ada yang kepahitan sama mertua toh. Gak ada ya. Dalam hati Catherine bilang gini, duh mari ini aku ketemu menantu rek. Apa iki? Bu gembala iki ketok ani. Sabar wong. Tapi kok piye ya nek sak omah ngono ya. Aku nyekel panci. Panci iki salah. Gak salah, ojo gawe wajan iku. Wajan sing iki. Goreng kekeringan lah. Kurang kering, kurang basah, kurang garam. Kalau zaman dulu beda Bapak Ibu. Daud itu ketemu Saul mau dibunuh aja Bapak Ibu. Beda toh. Jadi bersyukur menantu sekarang kalau mungkin cuma kena cerewet. Cuma bersyukur. Kalau zaman dulu maunya kena bunuh aja Bapak Ibu. Berapa kali tuh Daud berusaha dibunuh oleh Saul. Daud ini gambaran menantu yang baik juga Bapak Ibu. Tapi lihat Bapak Ibu. Ketika waktu dia jadi raja, dia bilang masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Mungkin dalam hati orang berkata gini, mateng kon. Iki mungkin dulu karena Saul jahat. Makanya dia berusaha cari mana yang keluarganya Saul, habisin semua. Tapi apakah Daud seperti itu? Enggak kan? Dikatakan apa? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena siapa? Yonatan. Nah, Bapak Ibu di dalam setiap hubungan, siapapun itu, gak akan terlewat dengan yang namanya hal yang jahat itu kadang sering terjadi. Hal yang gak enak itu sering terjadi. Mungkin perkataan yang gak enak itu sering terjadi. Tapi ingat Bapak Ibu ya, di dalam setiap hubungan, apalagi jemaat yang di sini kan hubungannya panjang-panjang toh. Di sini kan jemaatnya sudah belasan tahun semua kan. Mungkin Bapak Ibu cuma ingat kalau wah saya ditegur Bapak Gembala, saya ditegur Bapak Gembala, saya dimarahin Bapak Gembala. Tapi dari sebanyak-banyak marah itu, pasti pernah ada satu kebaikan yang dibuat. Tapi kebanyakan manusia lebih ingat jahatnya daripada baik. Makanya ada pepatah bilang buat baik sama orang itu susah. Tapi mau buat jahat sama orang terlalu gampang. Nah, Raja Daud ini adalah tipe orang yang berbeda. Meskipun dia dijahatin oleh keluarga Saul, mertuanya sendiri nih, tapi dia berusaha untuk mencari satu titik yang baik. Apa ya? Yang kira-kira yang baik daripada keluarganya Saul. Oh ternyata masih ada Yonatan yang baik dari keluarganya Saul. Nah ini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya yang paling penting itu ada kasih Bapak Ibu. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Dikatakan daripada semuanya itu kejarlah kasih. Makanya kan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai habis itu kasih adalah ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Maka
Pasal 14 ayat yang pertama dikatakan apa di situ tolong? 1 Korintus 14 ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh. Kalau ada kasih, Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau ada kasih, ada Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Kemarin kita bahas di kaum muda, ada buah-buah roh kan, ditanya, kamu mau apa? Kamu kepingin apa? Ada yang bilang, saya kepingin punya kasih. Saya kepingin punya kesabaran. Kebanyakan wanita bilangnya, saya kepingin punya kesabaran. Karena apa? Ternyata wanita-wanita itu banyak yang gak sabar. Banyak ternyata suka digangguin orang. Kalau yang pria ditanyain, maunya apa? Saya jawabnya kesetiaan. Karena apa? Laki itu seringkali mata, saya gak ngomong. Ya kan? Karena laki itu kebanyakan mata, sudah dikasih pasangan yang bagus, pasangan yang ayu, mata. Makanya Catherine selalu bilang gini, baru tadi siang dia ngomong gini, tadi kita di meja makan, Michael bilang gini, kamu minggu depan wis gak duduk sini lagi ya gitu. Saya jadi nangis Bapak Ibu. Saya padahal kan cuma ketawa, tadi siang saya dengar saya ketawa gitu kan ya. Dia nangis di saya gitu. Michael ngomong gini, Cece, kamu minggu depan wis gak duduk sini lagi. Cecinya bilang, enggak, 2 minggu lagi kok wis gak duduk sini, dia bilang gitu. Ina jangan nangis Ina. Terus tadi siang nangis gitu kan ya. Papaku juga bilang gitu. Mamanya juga ketemu. Aduh Andre, jangan laporan Bapak. Aduh Andre, ayo dedek gimana nih? Gak dosa ya Bapak. Minggu depan udah gak sama-sama lagi gitu. Berarti kan anaknya disayang Bapak Ibu. Kalau anaknya gak disayang kan pasti nangalih. Ya tak? Betul tak? Terus dia tanya gini, kira-kira kalau aku sudah pindah rumahmu kamu tetap setia gak sama aku? Ya tetap setia lah. Alah omongannya laki kan di mana-mana gitu semua. Tapi nek lihat wedok ayo titik. Makanya kemarin saya bilang kesetiaan. Pria-pria di sini setia sama pasangannya. Lihatnya TikTok terus goyang kiri, goyang kanan. Mandek Bapak Ibu, sudahlah. Gak usah gitu-gitu. Ya. Senggol yang punya suami, yang setia gitu. Takut kok nyenggolnya. Kok takut nyenggol gitu ya. Nah, sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dalam suatu hubungan itu pasti ada sisi baik dan sisi jahat. Setiap orang itu punya masa lalu. Masa lalunya Daud dengan Saul ini gak baik. Dia berusaha untuk dibunuh. Tapi lihat ketika ada Roh Kudus memperbaharui kehidupannya. Dia gak lihat masa lalu itu Bapak Ibu. Dia gak lihat masa yang sudah di belakang. Dia mau melangkah ke depan. Oke, dia salah mungkin. Dia akui dosanya. Tapi dia mau melangkah ke depan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan lihat apa yang dilakukan. Ayat yang kemudian dikatakan ayat yang ketiga. Kemudian berkata raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul. Aku hendak menunjukkan kepadanya apa? Kasih yang dari Allah. Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, yang paling penting satu, ada kasih Tuhan. Makanya dia aktif. Mana anak Saul? Mana cucunya Saul? Mana? Dia justru kepingin kalau bisa berbuat yang baik. Berbuat yang baik bahkan sama orang yang pernah jahat sama dia. Ada orang kemarin cerita begini, saya baik sama orang. Tapi ketika orang itu sudah berbuat jahat sama saya susah untuk berbuat baik kembali dengan orang itu. Nah, itu manusia. Wajar. Ada orang yang ketika sudah pernah disakiti suaminya, seumur hidup suaminya sudah gak dihargai lagi, mohon maaf gak dikasih jatah lagi. Karena apa? Ada kebencian yang begitu dalam. Ini kesaksian. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya diubahkan. Bahkan Daud yang berusaha untuk apa? Cari.
Gimana kalau bisa ada kasih Tuhan yang aku pancarkan? Gimana kalau aku bisa menunjukkan kasih Tuhan? Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kasih Tuhan. Bapak Gembala tiap pagi ada pemulung datang. Pokoknya apa yang bisa dikasih Bapak Ibu. Sampai saya nyariin dus. Mana dos yang bagus itu, yang buat ngepak baju. Wis kasihnya pemulung kabeh Bapak Ibu. Sampai pembantu bilang apa? Apa? Aji mumpung apa namanya? Hah? Tuman. Apa? Tuman. Aji mumpung. Sampai orang lain berkata seperti itu. Kenapa? Karena hatinya, pikirannya diubahkan. Mau enggak Bapak Ibu? Makanya kan 1 Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidupnya mau diubahkan Bapak Ibu. Enggak gampang loh. Saul itu sudah berbuat salah sama dia. Saul itu udah berbuat jahat sama dia. Tapi dia mau mengampuni. Dia mau menunjukkan yang baik. Harusnya bukan urusannya Daud dong, cucunya Saul. Tapi Daud tetap mau melakukan yang terbaik karena apa? Ada kasih Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang ke-5 dikatakan di situ apa? Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Bahkan Mefiboset disuruh jemput Bapak Ibu. Berarti Daud ini kan niat untuk berubah. Niat untuk berubah. Bapak Ibu, ayo ketika ada niatan yang baik dalam kehidupan kita melangkah, Tuhan tuh berkenan loh. Makanya lihat Bapak Ibu dikatakan Daud kemanapun dia pergi, dia berperang selalu. Karena apa? Hatinya ini dipenuhi Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus ada kasih. Bisa Bapak Ibu kayak Daud seperti ini. Enggak gampang loh Bapak Ibu. Mefiboset datang, pincang. Dikatakan Mefiboset kan timpang kan, datang pincangnya. Harusnya nggak berguna kan. Apakah Daud kemudian dia mengatain si Mefiboset tuh gara-gara perbuatan ayahmu pincang kamu. Gara-gara perbuatan engkongmu pincang kamu. Kamu jadi tukang pel aja di kerajaan. Apakah seperti itu? Enggak. Yang Daud katakan ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya apa? Jangan takut. Itulah Bapak Ibu. Hari ini mungkin keadaan kita seperti Mefiboset. Rumah tangga kita pincang. Pekerjaan kita pincang. Keuangan kita pincang. Hidup kita pincang. Tapi kalau kita mau diubahkan. Ketika kita mau diperbaharui. Ada niatan yang baik. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan jawab kita. Jangan takut. Dan gak hanya itu saja Bapak Ibu. Kalau kita baca selanjutnya. Mefiboset dikasih rumah. Mefiboset dikasih pekerja. Mefiboset bahkan makan sehidangan dengan Raja Daud. Luar biasa kan? Sama. Ketika kita datang sama Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang mau diubahkan. Tuhan sambut kita. Ayo datang. Makan sehidangan dengan aku. Hidupmu ada dalam rencanaku. Yang kita mau belajar Bapak Ibu. Daud gak segampang itu dia benci orang. Bahkan dia selalu kepingin berbuat baik. Karena dia punya kasih Tuhan. Dia gak pernah benci kepada Mefiboset. Dia berikan Mefiboset yang terbaik. Gak gampang ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mefiboset pun juga gak bisa milih. Jadi anaknya siapa, hidup di keluarga bagaimana. Tapi ketika Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan angkat kehidupan. Nah, apa yang kita mau pelajari juga? Lihat bagaimana Daud memperlakukan Mefiboset. Bukan anaknya Daud. Daud gak punya kepentingan apa-apa. Tapi Daud menghargai Mefiboset. Daud nurut, Daud punya kasih Tuhan.
Apa yang engkau lakukan kepada orang, itu juga yang nanti orang lakukan di dalam kehidupanmu. Ketika engkau berbuat baik sama orang, ketika engkau menghargai seseorang, nanti orang pun juga akan apa? Menghargai engkau. Orang pun juga akan menghargai anak-anakmu. Lihat Raja Daud, dia buat baik seperti itu sama Mephiboset. Tuhan berkenan di dalam kehidupannya. Salomo anaknya dihargain orang. Salomo anaknya dipelihara Tuhan. Ketika Salomo datang minta bantuan sama orang, tolong aku minta kayu, aku mau bangun kerajaan Tuhan. Gak ada orang yang pernah nolak. Karena apa? Karena Salomo juga terima berkat daripada ayahnya. Itu berkat tabur tuai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua buat yang baik, mungkin Bapak Ibu gak tuai pada hari ini. Tapi suatu saat anakmu juga nanti akan menuaimu. Percayalah itu. Buatlah yang baik saja. Kalau engkau enggak menuai, anakmu yang menuai. Kalau anakmu belum menuai, cucumu yang akan menuai. Itu kasih Tuhan. Gak bisa diukur Bapak Ibu. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maukah kita punya kasih yang seperti itu? Saya mau cerita. Itu gampangnya ketika ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di gereja ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, Daud pun ketika dia berbuat seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang berkata, ngapain kon ngono? Baik ambil orang. Gak usahlah baik-baik, apalagi dia sudah pernah buat jahat sama kamu. Daud tidak terpengaruh. Daud tetap lakukan yang terbaik. Dia fokus pada kasih Tuhan. Dia gak peduli dan akhirnya apa? Dia yang tuai. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tadi diingatkan, di gereja ini ada anjing yang namanya Astro. Anjing ini bukan anjing yang dipelihara dari kecil. Tapi anjing ini anjing ketemu besar. Banyak kan seringkali kita ketemu orang itu kita ketemu besarnya, gak ketemu kecilnya. Ya kan? Gak kenal siapa, ini moro-moro ketemu besar. Sama dengan Astro. Astro ini anjing yang ketemu besar, datang ke sini posisi cacat, ya kan, cacat mental Bapak Ibu. Jadi dia kalau anjing itu pada umumnya itu jenggong. Kalau anjing ini nggak pernah jenggong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Diem aja kerjaannya, turu aja kerjaannya. Nah, datang ke sini posisi seperti gelandangan, ya kan? Apalagi kurus sama anak kecil takut, gitu kan ya? Karena mungkin dulu trauma, kena health mental gitu Bapak Ibu. Nah, ketika dia datang ke sini sama Kesia didandanin, dirawat, sehingga lumayanlah agak gemuk, agak bagus. Cuma mungkin karena dia sibuk, dia memerintahkan seseorang, ya kan? Dia meminta tolong kepada seseorang. Siapa? Mbok gitu kan ya. Mama ya, mah, aku mau berangkat kuliah mah. Tolong, Astro aku kayak ada panganan. Misalnya gitu. Ibu gembala ini orang yang anti anjing Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang gak suka dengan peliharaan, mungkin seperti itu. Ya kan? Tapi karena permintaan anak kesayangan, ya, makanya sampai rela satu panci khusus untuk makanannya Astro. Panci harga 3 juta Bapak Ibu. Khusus kayak panganannya Astro Bapak Ibu. Ono ubi, wortel, tulang ayam. Selalu dikasih makan. Nah, dengan seperti itu muncullah belas kasihan. Ibu gembala yang tidak pernah suka binatang, akhirnya menjadi suka dengan binatang. Nah, gak stop sampai di situ Bapak Ibu. Bapak gembala ini selalu ngomong, Astro pokoknya tidak boleh masuk kantor, tidak boleh masuk ruang makan. Nah, di sini saya ceritain. Tidak boleh masuk kantor, tidak boleh masuk ruang makan. Tapi Astro ini karena kasihnya ibu gembala kepada Astro. Kadang seringkali ketika Bapak gembala sudah naik ke atas, moro-moro ono sing teko. Kinu. Duduklah di bawah kakinya ibu gembala. Tiba-tiba ada bunyi dari atas, bunyi pintu. Jegrok. Ibu gembala yang gak pernah gendong anjing Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Moro-moro sok gendong anjing, superhero. Dibawa keluar anjing. Sik, bosnya teko. Taruh lagi di luar. Ternyata yang turun saya Bapak Ibu. Lah tak pikir papamu. Buka pintu lagi. Tro, masuk Tro. Tukuk. Lucu ya Bapak Ibu. Tapi itu sudah nabrak aturannya Bapak Gembala. Enggak boleh bawa masuk. Karena apa? Kasih. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kasih, saya coba ganggu Astro. Saya ganggu Astro itu kalau digangguin, hayo. Saya diem dia, cuma ngeliat. Hayo kan. Bawa sapu. Hayo kan. Hayo yang ketiga Bapak Ibu, dia jenggong. Wuk, langsung saya dikejar. Gitu. Yang marah bukan Astro Bapak Ibu. Siapa yang marah Bapak Ibu? Gembala. Nyo, jangan gitu Nyo. Kamu tuh jangan gitu. Itu anjing baik-baik kamu buat kayak gitu. Karena apa? Sudah jadi kesayangan. Sama juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita kesayangannya Tuhan, siapa yang mau ganggu kita? Tuhan yang bela. Kalau sudah ada kasih Tuhan, apa hal yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Ada amin? Karena itu cerita lucu-lucuan lah. Cerita jenaka. Ya kan? Habis gini Bapak Gembala langsung pasang triplek, dibuka pintu. Kayak di rumahnya Bapak Alek gitu kan ya. Habis pintu triplek, Astro gak bisa lompat. Ya kan? Saya percaya, triplek itu gak bakalan lama. Lepas, masuk lagi itu Astro. Karena apa? Kasih. Nah sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, apa yang kita gak pernah pikir, bayangkan, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau ada orang yang macam-macam sama kita, ada orang yang mungkin gak suka dengan kita, tapi ketika di belakang kita ada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.